Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan membacakan sebuah cerita atau dongeng, yaitu yang berjudul Munding Laya di Kusuma. Ini pengarangnya adalah Golagong, diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Terima kasih kepada semua subscriber yang telah setia menemani dari 0 subscriber sampai sekarang. Semoga channel Insan Dongeng bisa terus eksis. Selamat mendengarkan. Alkisah sebuah negeri yang amat luas serta subur makmur yang bernama Negara Pajajaran. Di tataran barat Pulau Jawa, keadaan negara yang aman tentram, kerta harja di bawah kepemimpinan seorang raja tampan dan arif bijaksana, yaitu Prabu Siliwangi. Kejayaan Prabu Siliwangi tercermin pula dari tata negara yang rapi, teratur, dan sistem yang berjalan tertib. Dengan pusat kerajaan adalah sebuah alun-alun seluas lebih dari 3.000 meter persegi yang tertata apik dan asri, serta dikelilingi 25 buah paseban yang megah. Paseban adalah bangunan yang menjadi tempat seba atau berkunjung bagi rakyat untuk menyerahkan upeti kepada kerajaan. Selain itu, paseban merupakan tempat berkumpulnya para punggawa. Sedangkan sosok Prabu Siliwangi sendiri sangat dijunjung tinggi wibawanya oleh 40 orang prameswarinya yang cantik-cantik bagai Dewi Kayangan. Dari para prameswari itu, Prabu Siliwangi mempunyai 75 orang putra yang memberinya 70 orang cucu. Sungguh sebuah keluarga yang amat besar tetapi rukun tentram. Negara Pajajaran begitu jaya karena ditata dan dijaga oleh hulu balang 1.000 orang, punggawa 10.000 orang, juru paling 80 orang, jaksa 80 orang, patih 90, dan prajurit 300.000 orang. Masing-masing bekerja sesuai kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan oleh negara. Barang siapa menyalahi aturan akan diadili dan dihukum seadil-adilnya. Oleh karenanya, tak ada yang berani mengusik ketentraman negara Pajajaran. Melihat kondisi yang aman tentram itu ternyata membersihkan kegundahan di hati Prabu Siliwangi. Ia yang terbiasa berpikir aktif, reaktif, menyusun strategi perang, berlatih adu fisik dan mental menghadapi ancaman peperangan menjadi pasif karena tidak ada pekerjaan. Negara lain tidak ada yang berani mengumumkan perang melawan Pajajaran atau negara jajahan tunduk patuh, bahkan tanpa protes terhadap setiap keputusan yang dikeluarkan Prabu Siliwangi. Hal ini benar-benar membuat Prabu Siliwangi masgul. Ia menginginkan atmosfer baru yang membuatnya harus tetap berpikir aktif. Dengan begitu, ia merasa dibutuhkan oleh orang lain dengan cara aktif memerintah. Dengan cara aktif memerintah itulah ia merasa setiap pembuluh darah dan saraf tubuhnya tetap waspada. Maka suatu kali dipanggilnya putra sulungnya, Guru Gantangan, yang sosoknya mirip sang ayah. Keduanya bertemu 4 mata di pendopo agung kerajaan. Prabu Siliwangi tengah melamun memandang kehijauan taman asri yang mengelilingi pendopo agung. Ia tak memperhatikan langkah tegap Guru Gantangan yang mendekat. "Ampun beribu ampun Paduka, hamba datang memenuhi panggilan Sang Raja Agung Prabu Siliwangi," sembah Guru Gantangan penuh hormat. Prabu Siliwangi menoleh tersenyum memandang putra sulungnya, matanya meneliti tubuh Guru Gantangan dengan bangga dan haru. "Ah kau, tak terasa aku sudah tua, karena anakku telah jadi dewasa sekarang. Lihatlah tubuhmu, tegap berisi otot yang sehat, raut muka menawan. Aku bangga padamu, Gantangan." "Sumuhun Ayahanda, terima kasih atas pujian Ayahanda.
Semoga hamba tidak larut dalam kesombongan mendengarnya. Guru Gantangan merendah. Inilah yang kucari. Prabu Siliwangi menepuk bahu Guru Gantangan, mengajak duduk di anak tangga menuju singgasana. Prabu Siliwangi duduk santai bersender di anak tangga yang tertutup karpet beludru merah. Guru Gantangan duduk menyamping di anak tangga yang lebih bawah seraya takzim mendengar kata-kata ayahnya. Gantangan anakku, kau tentu tahu kondisi Pajajaran sekarang ini. Tata tentram Kertara Harja agaknya telah tercapai, dan bukan hal yang mudah buatku untuk berdiam diri menikmati hasilnya. Aku ingin menyerahkan Pajajaran kepadamu. Prabu Siliwangi menoleh dan mengangguk mantap pada Guru Gantangan yang masih terkejut. Mengapa ayahanda? Lalu bagaimana dengan ayahanda sendiri? Gantangan bertanya bingung. Ya tentunya aku harus mencari pekerjaan lagi. Prabu Siliwangi tergelak, Gantangan menatapnya tak mengerti. Kau memang anakku yang jujur, rendah hati. Karenanya aku mempercayakan kerajaan Pajajaran kepadamu. Selanjutnya aku akan berdiam di Gunung Gemuruh, di tanah jajahan yang jauh dari Pajajaran. Di sana sudah tersedia setiap keperluan kerajaan. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada yang menjadi raja di sana. Aku pasti akan senang karena banyak pekerjaan. Sendika ayahanda. Gantangan menunduk sedih. Ia merasa berat berpisah dengan ayahnya. Hamba akan merindukan ayahanda. Aku akan berangkat setelah penobatanmu dilakukan. Prabu Siliwangi menepuk bahu putra sulungnya sambil beranjak masuk, meninggalkan Guru Gantangan yang menatap tak percaya dengan pembicaraan itu. Sekarang pemirsa, kita ceritakan usai penobatan Guru Gantangan sebagai raja kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi memboyong seluruh prameswari putra-putrinya yang masih kecil serta sebagian pengawal kerajaan. Perjalanan jauh agaknya tak membuat Prabu Siliwangi gentar maupun lelah. Begitu tiba di Gunung Gemuruh, segera disusunnya strategi mengatur negara baru. Segala sesuatu telah ada di Gunung Gemuruh. Alun-alun, paseban, singgasana, dan tempat tinggal. Yang belum ada di Gunung Gemuruh adalah sistem tata negara yang teratur. Prabu Siliwangi dengan gembira dan bersemangat memberi perintah dan arahan untuk membangun kembali kerajaan Gunung Gemuruh. Rasa gembira itu tak hanya dinikmati Prabu Siliwangi semata, salah seorang prameswarinya, Padmasari, turut gembira melihat sang Prabu kian hari kian bahagia. Itu diungkapkannya pada suatu siang saat Prabu Siliwangi menemuinya. Aduhai, sang Prabu kesayangan hamba. Padmawati menyambut kedatangan Prabu Siliwangi dengan sembah hormat, lalu dituntunnya sang Prabu menuju tempat beristirahat. Rupanya matahari terik tak kuasa membuat telah tubuh Paduka. Bahkan keringat yang menetes beraromakan wewangian yang segar dicium. Rupanya matahari terik tak kuasa membuat lelah tubuh Paduka. Bahkan keringat yang menetes beraromakan wewangian yang segar dicium. Sungguh bahagia kiranya junjunan hamba ini. Padmawati menjuguhkan minuman dalam cangkir perak. Benar Padmawati. Prabu Siliwangi mengangguk dan meneguk habis minuman yang disuguhkan. Panasnya di luar tak terkira, tapi bertemu denganmu membuat hatiku sejuk dan tenang, Adinda. Terima kasih Paduka, merasakan demikian. Semoga Sang Pencipta senantiasa melindungi Paduka. Padmawati mengatupkan telapak tangan, mengaturkan sembah penuh hormat, disertai senyum takzim. Prabu Siliwangi terpikat kecantikan Padmawati dan ingin bermesraan dengannya. Diangkatnya dagu Padmawati yang tampak malu-malu. Aku ingin bercengkrama denganmu,
kata sang Prabu sambil beranjak berdiri, lalu menggendong Padmawati ke peraduan yang dihiasi kelambu sutra. Kasurnya dari bahan beludru halus bermotifkan kembang, bantalnya dihiasi benang emas, dan gulingnya dihiasi manik-manik batu permata. Sesaat kemudian keduanya tertidur lelap sampai Padmawati terbangun karena mimpi. Keterkejutan Padmawati membuat Prabu Siliwangi yang tengah tidur mendengkur menjadi terbangun. Heran melihat prameswari kesayangannya duduk diam mematung. "Dinda, ada apa? Kau tampak bingung?" "Kanda Prabu." Padmawati ragu-ragu melanjutkan kata-kata. "Ayo ceritakan saja, siapa tahu aku bisa membantu," bujuk Prabu Siliwangi. "Sewaktu tidur, hamba bermimpi memangku bulan dan kejatuhan matahari." Padmawati menggeleng cemas. "Apa arti mimpi itu, Paduka?" Prabu Siliwangi tersenyum. "Artinya kau akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang tampan." "Benarkah itu, Kanda Prabu?" Padmawati bertanya dengan raut muka penuh harap. Ia memang telah lama menginginkan seorang anak. Segera ia memohon kepada Sang Pencipta agar mengabulkan tafsir mimpi Prabu Siliwangi. Ternyata benar pemirsa, tak berapa lama Padmawati mengandung. Hal ini pun membuat Prabu Siliwangi bergembira. "Semoga anak kita laki-laki dan tampan, tepat seperti tafsir mimpi Kanda." Padmawati tersenyum senang sambil mengelus perutnya yang mulai membuncit dan mulai memasuki masa-masa mengidam. "Tapi Kanda," Padmawati duduk di samping Prabu Siliwangi sambil menyender manja, "hamba ingin makan sesuatu." "Apa yang kau inginkan, Dinda? Aku akan berusaha mencarikannya untuk calon anak kita." Prabu Siliwangi menatap Padmawati sungguh-sungguh. Padmawati duduk menghadap suaminya menatap merajuk. Saya sangat ingin makan terung dan jambu kecil yang masih sangat muda. Rasanya lidah ini sudah tak sabar mengecapnya." "Sekarang juga Kanda akan minta orang untuk mencarikannya, Dinda." Prabu Siliwangi beranjak untuk melaksanakan keinginan prameswarinya. Disuruhnya punggawa memanggil lengser, pesuruh, penghibur, dan orang kepercayaan raja. Lengser ini jalannya lucu, setengah berlari, sesekali melompat. Begitu tiba di depan raja, segera menjatuhkan diri menyembah hormat. "Lengser, sekarang juga kuperintahkan kamu mencari terung dan pentil jambu, karena Prameswari Agung Padmawati sedang mengidam. Jangan pulang sebelum mendapatkan keduanya," titah Paduka Raja. Lengser mengangguk-anggukkan kepala dan segera menyembah hormat. "Hamba segera berangkat, Paduka." Kembali Lengser undur diri sambil berjalan dengan kocak, karena memang begitulah kebiasaannya. Tak ada yang mengetahui betapa sulitnya Lengser mencari buah terung dan pentil jambu karena keduanya sedang tidak musim berbuah. Setelah keluar masuk hutan belantara, menaiki gunung, menuruni lembah, mencari di remak, yaitu bekas ladang yang tak subur lagi. Biasanya di situ ada ditanam buah terung, tapi tak berhasil sama sekali. Lengser hampir putus asa, tetapi tak menghentikan pencarian. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang pria tampan, Geger Malela, pangeran tampan dari Muhara Beres, tengah mencari-cari buah terung dan pentil jambu. Ibundanya Nyi Gambir Wangi pun tengah mengidam. Hingga mereka berada di sebuah kebun di tepi hutan. Di situ tumbuh tanaman terung dengan buah hanya sebiji dan pohon jambu yang sedang berbuah, tetapi hanya sebutir. Itu pun masih kecil, hijau dan pahit. Lengser dan Geger Malela sama-sama melihat dan mengincarnya dari tempat yang berbeda. Lengserlah yang pertama menemukan tanpa mengetahui keberadaan Geger Malela. Dengan sukacita, Lengser membawa hasil buruannya. Sementara itu, alangkah sedih dan kecewanya Geger Malela ketika mendapati buruannya lenyap diambil orang. Ia mencari-cari gerangan orang yang berada di sekitar kebun demi melihat Lengser yang berjalan riang. Geger Malela mengejarnya. "Hei Kisanak," panggilnya.
Lengser menoleh dan heran melihat pemuda gagah melambaikan tangan meminta berhenti. "Ada apa, Kisanak? Berlari-lari mengejar hamba?" Begitu mendekati Lengser, Geger Malela sedikit mengernyitkan kening melihat penampilan Lengser yang aneh. Berbaju jelek lagi membuatnya ragu telah salah orang. "Oh, mohon maaf. Tapi apakah benar Kisanak tadi yang mengambil terung dan petil jambu?" tanya Geger Malela dengan terpaksa. "Iya, benar. Ada apa Kisanak menanyakannya?" Mendengar jawaban Lengser, Geger Malela tersenyum senang. "Kisanak, mohon kiranya Kisanak memberikan buah terung dan pentil jambu itu kepada saya. Akan saya bayar dengan harga pantas," bujuk Geger Malela. Lengser menggeser tubuhnya menyembunyikan buah terung dan pentil jambu. "Tidak, aku tidak akan memberikan pada siapapun. Ini amanah paduka Raja Prabu Siliwangi." "Prabu Siliwangi?" Geger Malela tidak percaya omongan Lengser. "Tolonglah Kisanak, saya telah mencari berminggu-minggu. Karena ibu saya, Nyi Gambirwangi dari Muhara Beres, mengidamnya. Aku juga dititahkan paduka untuk mencari buah ini karena Prameswari mengidam." Geger Malela menggelengkan kepala tak percaya cerita Lengser. Ia merangsak maju hendak merebut, tapi Lengser pun tak kalah garang mempertahankan diri. Akhirnya Geger Malela menyerah, melunak dan mencoba membujuk Lengser. "Baiklah Kisanak, jika tak boleh meminta, kiranya dibagi dua saja sama besar," bujuknya. Lengser tersenyum dan lantas menemukan ide. "Bagaimana jika kita berjanji sebelum membaginya? Janji itu adalah untuk menjodohkan kedua bayi bila lahir beda jenis kelamin. Jika sama, kita jadikan saudara." "Dijodohkan?" Geger Malela mengernyitkan kening. Tawaran aneh. "Ya, sudah, kalau tidak mau." Lengser beranjak. Ya, saya mau berjanji," spontan teriak Geger Malela, takut kehilangan buruannya, tapi dalam hatinya ia tidak mengakui perjanjian itu. Perjanjian itu hanyalah taktik agar dapat pulang secepatnya ke Muhara Beres. "Baiklah, mari kita bagi terung dan pentil jambu ini dengan bagian yang sama bentuk, sama besar." Lengser segera menyerahkan bagian Geger Malela yang menerima dengan sukacita. "Bagaimana mereka akan bertemu ya?" tanya Lengser kocak. "Siapa?" Geger Malela bingung, tapi sejurus kemudian mengerti dan membayangkan seperti apa mereka jika berjodoh. Melihat tampang Lengser, tak rela rasanya Geger Malela menyerahkan keponakan untuk berjodoh atau bersaudara dengan keturunan Lengser. Ia sama sekali tak percaya Lengser diutus Prabu Siliwangi. "Mereka akan bertemu dengan sendirinya. Hati mereka telah menyatu sekarang juga," kata Lengser penuh keyakinan. Sambil membungkus hasil buruannya, ia langsung pamit, meninggalkan Geger Malela yang seolah tidak memedulikan kata-kata Lengser. Geger Malela menggelengkan kepala dan tertawa kecil. Dia pikir aku rela menjodohkan keluargaku dengan keluarganya. Lihat saja penampilannya. Bagaimana mungkin pantas bersanding dengan calon adikku? Kurang ajar dia. Berani mengaku-ngaku dititah oleh Prabu Siliwangi. Geram Geger Malela sambil bersiap bertolak ke Muhara Beres. Sementara itu Lengser terus menempuh perjalanan pulang ke Gunung Gumuruh dengan membawa buah idaman Ratu Padmawati beserta kabar perjodohan si Jabang Bayi dengan Jabang Bayi dari Muhara Beres. Kedatangan Lengser disambut sukacita oleh Padmawati dan segera saja terung sepotong dan separuh pentil jambu dimakan habis. Kabar perjodohan itu sendiri amat membahagiakan Prabu Siliwangi dan Prameswari Padmawati. Apalagi negara Muhara Beres belum masuk wilayah Gunung Gumuruh. Dengan perjodohan itu terbuka kemungkinan perluasan wilayah. Kalaupun yang lahir bayi berjenis kelamin sama, dua negara itu masih bisa menjadi sekutu. Segera Prabu Siliwangi mengirim utusan ke negara Muhara Beres menyampaikan penyambutan terhadap perjodohan Jabang Bayi dua negara itu.
Oh, waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.